Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 ya, pembelajaran terakhir untuk di subtema 1. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatan yang dilakukan. Sebelum menggambar, amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu. Nah, kira-kira di sekolah itu bidang pekerjaan apa saja sih yang kalian tahu? Ada guru, ada kepala sekolah, terus ada siapa lagi? Ada penjaga sekolah, ada tata usaha, ada satpam, ada pustakawan ya. Kalau yang sekolahnya lengkap ada perpustakaannya, itu biasanya juga ada pustakawan, yaitu orang yang mengelola perpustakaan. Nah, bisa dilihat di tabelnya di halaman 37 ya. Nah, kalau lebih lengkapnya seperti ini. Pekerjaan yang terlibat di lingkungan sekolah ya. Jadi ada 6 pekerjaan yang terlibat di lingkungan sekolah. Ada kepala sekolah ya, yang paling utama tugasnya yaitu memimpin sekolah. Terus yang kedua, di bawah kepala sekolah biasanya ada guru yang tugasnya mengajar, ada satpam menjaga keamanan, ada tata usaha ya, disingkat TU, mengurus administrasi sekolah, petugas pelaksana ya, membersihkan sekolah dan merawat tanaman, itu semacam kayak penjaga sekolah ya. Dan yang keenam adalah pustakawan, yaitu orang yang mengelola perpustakaan. Jadi harusnya perpustakaan kita itu ada orang khusus yang tugasnya hanya mengelola perpustakaan yang disebut dengan pustakawan. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang terlibat di lingkungan sekolah. Nah, selain pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, juga ada kegiatan ekonomi dan beberapa pekerjaan yang terlibat. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar membahas tentang kegiatan ekonomi ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Yaitu kegiatan yang kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan pekerjaan atau bekerja ya. Nah, apa saja sih tujuan pekerja? Ya, ini Ibu ngulang lagi ya. Ibu hanya mengulang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau keluarga, mendapat pengalaman, berinteraksi dengan orang lain, mendapat pengakuan atas kemampuannya, mengejar peningkatan karir dan jabatan, dan mencari modal usaha. Nah, kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi 3 jenis ya. Masih ingat nggak apa saja kegiatan ekonomi? Nah, di sini ya. Jadi kegiatan ekonomi ada 3 jenis, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi ya. Yang kemarin juga udah Ibu jelasin satu. Ya, kalau yang produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, orang yang melakukannya disebut dengan produsen. Contohnya petani garam, terus pembuat pakaian, pembuat makanan, ya itu pokoknya orang yang membuat itu disebut produsen. Kerjanya hanya membuat barang, menghasilkan barang, ya. Itu namanya, yang mereka lakukan adalah kegiatan produksi. Nah, mereka yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Terus selain ada produksi, ada juga distribusi ya. Jadi ada orang yang menghasilkan barang, ada orang yang membuat barang, ada juga yang menyalurkan barang. Jadi tugasnya dia itu menyampaikan barang, mengantarkan barang hingga barang tersebut sampai ke konsumen. Jadi sebagai perantara antara produsen dan konsumen ya, yang disebut dengan distributor, yaitu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Ya, contohnya pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar ya. Misalnya kayak
mereka bisa apa sih, kita ini bisa menikmati hasil olahan ikan, hasil olahan buah-buahan itu di mana bisa kita dapatkan di pasar. Nah, orang-orang para pedagang pasar itu pasti kan biasanya mengambil lagi langsung dari produsennya ya. Jadi para pedagang itulah yang disebut dengan distributor. Jadi mereka tugasnya adalah sebagai penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, kita ini disebut konsumen ya, yaitu orang yang memakai barang hasil produksi ya. Jadi kalau kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang memakai barang hasil produksi. Nah, orangnya disebut dengan konsumen. Nah, kayak kita ini yang sukanya hanya beli-beli aja gitu, misalnya beli makanan, beli pakaian jadi, beli barang apa yang sudah jadi, itu disebut dengan konsumen ya. Jadi kita ini bertugasnya memakai barang hasil produksi ya. Kita tidak membuat, misalnya kita tidak membuat nugget, kita tidak membuat tempe, tapi kan kita tinggal makan doang kan, tinggal goreng terus makan jadiin lauk ya. Tapi ada orang yang membuatnya, yang buat nugget itu ada orangnya, yaitu produsen. Terus ada orang yang menjualnya, yaitu distributor, dan ada orang yang mengonsumsinya atau memakannya, disebut dengan konsumen ya. Itu ya merupakan kegiatan ekonomi ya. Lanjut balik lagi tadi. Nah, balik lagi yaitu di kegiatan ekonomi dan beberapa pekerjaan yang terlibat. Nah, ini adalah kegiatan yang terlibat di sekitar kita ya. Ada apa saja ya kegiatan ekonominya? Misalnya kegiatan ekonominya adalah di sekitar kita tuh ada warung makan kayak warteg ya, warung nasi ya. Nah, pekerjaan apa saja sih yang terlibat di warung makan ya? Ada pelayan biasanya yang suka nanya, mau makan apa mbak, mau makan apa mas. Nah, itu pelayan ya, mereka menawarkan, melayani kita sebagai konsumen yang mengambilkan makanan, menyediakan makanan ya. Terus ada kasir ya, selain ada pelayan ada kasir. Kasir tugasnya ngapain? Kasir itu tugasnya adalah sebagai tempat pembayaran. Jadi ketika kita sudah selesai makan, itu biasanya kita membayar jumlah yang kita makan itu di kasir. Dan juga ada tukang masak atau disebut koki ya. Jadi ada yang masak juga ya, ada yang masakin masakan itu ya, itu yang ada di warung makan. Terus yang kedua ada minimarket. Apa itu minimarket? Yaitu sejenis kayak Alfamart, Indomart, itu namanya minimarket ya. Jadi pasar modern yang bentuknya udah ada tempatnya ya. Kan kalau yang kayak pasar nangka itu disebut pasar tradisional, tapi kalau macam minimarket itu pasar modern karena sudah modern, sudah ada tempatnya ya. Nah, apa saja sih pekerjaan yang ada di minimarket? Ada pelayan ya, KSPG-nya ya, yang suka nanya mau beli apa mbak, ya itu namanya pelayan ya. Terus ada kasir ya, yang kita habis ngambil jajanan apa aja nih, terus kita mau bayar, tuh kita bayarnya di kasir ya, tempat kita untuk membayar ya, itu namanya kasir. Terus biasanya juga ada petugas kebersihannya ya, terus ada salesnya. Terus yang ketiga ada penjual roti ya, toko roti ya. Jadi yang biasanya deket kita tuh juga ada toko roti. Sama, toko roti ini juga sama seperti warung makan. Jadi ada pelayannya, ada kasir, tukang masak, yaitu yang bikin roti, kue ya. Terus ada petugas kebersihan. Terus yang keempat mebel ya, tukang ya, pekerjaan yang terlibat ada tukang, ada kasir, pelayan, distributor ya, orang yang menyalurkan mebel itu sampai ke konsumen ya, dan ada sales. Yang terakhir ada pabrik. Nah, di dekat rumah kalian tuh paling banyak pabrik ya, di daerah Tegalalur situ ya, ada banyak pabrik. Nah, pekerjaan apa saja yang ada di pabrik? Karena itu tempatnya sudah besar, biasanya pekerjaan yang terlibat pun banyak. Ada direktur, manajer,
pekerja bagian produksi, pekerja bagian distribusi, pekerja gudang, petugas kebersihan, dan satpam. Nah, itu adalah beberapa kegiatan ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Nah, lanjut lagi di subtema 1 ini, SBDP-nya adalah tentang menggambar bentuk, ya. Nah, menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek yang mengutamakan kemiripan rupa. Jadi di sini kalau menggambar bentuk adalah kita gambar bentuk modelnya itu sesuai. Misalnya gambar mangkok, ya itu sesuai dengan model yang kita yang kita gambar, ya. Kalau mangkoknya bulat, ya berarti gambarnya harus bulat. Atau misalnya gambar gelas, gambar meja, ya itu namanya menggambar bentuk, menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai modelnya. Nah, menggambar bentuk ini dibedakan jadi 2 jenis. Ada yang gambar 2 dimensi, ada yang gambar 3 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi yaitu yang memiliki panjang dan lebar. Artinya hanya bisa dilihat dari depan saja, tapi dari samping nggak bisa dilihat, dari belakang nggak bisa dilihat. Ya, jadi hanya pada bidang datar saja. Contohnya kayak lukisan, poster, batik, mozaik, fotografi, ya, kayak macam kolase yang pernah kalian bikin tempel-tempel, itu termasuk seni rupa 2 dimensi, ya, karena hanya memiliki panjang dan lebar. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu karya seni, ya, atau bentuk 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan. Jadi dapat dilihat dari segala arah. Dari depan bisa dilihat, dari samping bisa, dari belakang bisa, ya. Jadi bentuknya itu nyata, ya, bisa kita lihat, ya. Contohnya kayak patung, ya, topeng, vas bunga, kria, gantungan kunci, keramik. Ya, keramik itu kayak sama aja, kayak vas, piring, terus gelas beling, yaitu semua merupakan karya seni 3 dimensi. Artinya yang bisa kita lihat dari segala arah itu namanya karya seni 3 dimensi. Nah, dalam menggambar bentuk 3 dimensi ini ada berbagai jenis, ya. Yang kemarin sama aja sih, ya, jenis-jenis bentuk 3 dimensi itu kan ada yang geometris dan non geometris. Kalau geometris itu artinya yang bentuknya jelas, beraturan, ya. Bentuk-bentuknya biasanya tuh bentuk dari bagian bangun ruang atau bangun datar, kayak persegi panjang, segitiga, balok, kubus, ya. Terus kalau yang non geometris bentuknya tidak beraturan, artinya bebas, bisa yang lonjong, yang elips, atau yang bulatnya nggak sempurna, itu namanya non geometris, ya. Sama halnya juga dengan kayak gini. Jadi bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis, yaitu ada yang bentuk kubistis, silindris, dan bebas, ya. Kalau kubistis dan silindris itu termasuk bentuk geometris. Kalau yang bentuk bebas termasuk non geometris. Nah, bentuk kubistis itu apa? Bentuk-bentuk berbentuk kubus, balok, ya. Seperti meja, lemari, bak sampah yang kotak, ya. Terus kotak pensil, kulkas, pokoknya bentuk-bentuk kotak tuh namanya kubistis. Terus kalau yang bentuk silindris, ya berarti yang bentuknya tabung, ya. Contohnya botol, gelas, piring, pokoknya yang atasnya itu lingkaran aja. Terus teko, mangkok, ya, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang ketiga yaitu bentuk bebas atau disebut dengan non geometris. Bentuknya bebas, ya, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, pepohonan, batu-batuan, ya, pokoknya benda-benda alam. Karena benda-benda alam itu bentuknya bebas, ya, kayak buah-buahan antara apel sama jeruk kan bentuknya beda, atau pisang beda, ya. Itu pisang nggak tahu termasuk kubistis atau silindris kan enggak, ya, itu bentuknya bebas aja, ya.
Atau pepohonan juga ada yang bentuknya menjulang ke atas tinggi, ada yang pendek, itu bebas aja, itu namanya bentuk bebas. Begitupun dengan bebatuan dan benda-benda alam lainnya. Nah, ini jenis gambar bentuk 3 dimensi. Jadi gambar yang A dan B ini termasuk geometris ya. Yang A ini kotak nih, namanya bentuk kubistis. Yang B nih, ini lingkaran ya. Ada lingkaran di atasnya nih, bentuknya ada lingkaran juga nih, lingkarannya juga. Ini gitar, gendang, gitarnya ada bentuknya lingkaran. Ini namanya silindris. Sedangkan yang ini nih apel, jeruk ya, ada daun-daunnya. Ini bebas bentuknya, dibilang lingkaran enggak, bukan lingkaran juga ya. Hanya gambar terdiri atas dari garis-garis lengkung. Ini namanya bentuk non geometris atau bebas. Nah, prinsip dalam seni rupa. Ada beberapa prinsip dalam kita menggambar seni rupa ya, atau gambar bentuk. Yang diantaranya yang pertama ada yang namanya perspektif, yaitu prinsip penting dalam membentuk gambar. Gambar dengan hukum perspektif itu berarti gambar yang dekat kelihatan besar atau sebaliknya ya. Jadi makin dekat makin besar, makin jauh itu gambarnya makin kecil, kayak gambar rel kereta api aja. Kalau rel kereta api kan makin ujung itu kan makin hanya kelihatan kayak titik begini kan, itu namanya perspektif ya. Kayak gini nih contohnya, ini yang A, antara A dan B yang benar yang mana? Yang A dong ya. Coba kalau yang B, lihat ini, padahal yang paling dekat adalah meja, tapi gambar meja kecil. Harusnya paling dekat meja, otomatis gambar meja lah yang paling besar bentuknya. Sedangkan gambar lemari sama rak ini harusnya terlihat lebih kecil ya dibanding gambar meja ya. Jadi yang benar adalah gambar yang A, ini sesuai nih perspektif. Sedangkan yang B tidak perspektif karena ini gambarnya mejanya kecil padahal dia paling dekat, paling depan. Yang ini dua ini kan ada di belakangan kan ya, harusnya lebih kelihatan lebih sedikit kecil ya. Nah, tadi ada perspektif. Yang kedua ada proporsi. Proporsi artinya ini sesuai ya, bentuknya sesuai, seimbang ya. Misalnya nih kayak gambar antara gelas sama sendok ya. Coba ini gelasnya gede, sendoknya kecil banget. Ini tidak proporsi ya, nggak sesuai ini ya. Harusnya kalau cangkirnya segini ya sendoknya segini, ukurannya ini udah pas ya. Ini nggak pas nih, masa cangkirnya besar sendoknya kecil ya, ini tidak sesuai ya. Berarti ini yang namanya proporsi yang seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita gambar itu, kalau gambar dua benda yang saling berdekatan harus sesuai ukurannya. Kalau ukuran gelasnya segini ya kira-kira sendoknya semana gedenya ya, harus pas sesuai ya, itu namanya proporsi. Terus lanjut ada komposisi, yaitu menggambar bentuk dapat diartikan susunan atau letak objek benda. Jadi komposisi itu susunan bendanya jelas, misalnya yang kecil-kecil ada di depan, yang gede di belakang, kayak gitu ya. Terus susunannya itu lebih bagus itu kalau saling berdekatan kayak gini. Coba kalau yang kayak gini ya, ini sendiri doang di sini nih, yang ini jauh. Nah ya, yang disebut dengan komposisi. Jadi yang kecil-kecil di depan, yang gede di belakang, terus susunan letaknya sesuai, itu namanya komposisi. Tidak seperti ini ya, terpisah-pisah kayak gini, ini nggak sesuai nih yang B. Yang sesuai adalah yang A. Terus lanjut lagi, gelap terang. Benda akan terlihat jika terkena cahaya. Benda yang tidak terkena cahaya tampak terang. Sebaliknya, benda yang tidak terkena cahaya tampak gelap. Nih, tadi ya, gelap terang nih, misalnya ke bagian sini kan ini nggak kena cahaya nih, cahaya misalnya datangnya dari sini nih, berarti yang sini yang terang ya. Nah yang nggak terang ini diberi arsir biar kelihatan kesannya sini gelap. Nah ini gelap tuh ya, gelap terang kayak bayangan gitu, ada bayangannya. Nah bayang-bayang sama seperti tadi ya, gelap terang ya. Jadi dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Ini bayang-bayang yang ini nih ya, ini cukup diarsir aja seperti ini ya.
pakai pensil. Itu namanya bayang-bayang. Lanjut, alat dan bahan untuk menggambar bentuk. Jadi dalam menggambar bentuk itu ada alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, alat-alat dan bahan ini dibedain lagi berdasarkan jenis medianya. Ada media kering dan ada media basah. Nah, media kering ya ini digunakan pada media yang dalam keadaan kering ya. Jadi warnanya juga kering. Contohnya kayak pensil, krayon, spidol, konte ya. Terus drawing pen itu medianya kering. Karena kalau misalnya kan biasanya media kering itu diaplikasikannya pada sebidang kertas. Kertas itu kan nggak bisa kalau kena basah. Kalau basah justru nanti bisa tembus ke belakang tuh ya, bisa bolong atau rusak tuh kertasnya. Makanya dibutuhkan media yang kering ya, alat-alatnya ya, kayak pensil warna ya, terus krayon, spidol ya, konte, drawing pen ya. Nah, pensil di sini ada dua jenis, ada dua, pensil biasa dan pensil warna. Kalau yang pensil biasa buat gambar sketsanya dulu ya, terus baru bisa diwarnain pakai pensil warna ya. Sama halnya dengan krayon juga ya, tuh termasuk media kering. Nah, yang kedua adalah media basah. Nah, biasanya media basah ini bahan dasarnya itu tidak pada kertas. Kan kalau kertas kan nanti cepat bolong, cepat rusak. Biasanya tuh pada kain ya, kain kanvas. Itu yang biasa dipakai oleh para pelukis tuh. Mereka biasanya kalau buat ngelukis, karena mereka pakai cat air, maka medianya mereka itu pakai kanvas ya. Nah, apa saja peralatannya? Di sini ada cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, ekolin, pokoknya media-media cat deh. Yang alat dasarnya juga pakai kuas ya, bukan pensil ya, tapi kuas. Pokoknya pakai cat deh, pokoknya cat air lah, cat minyak, cat poster ya. Dan yang bisa diaplikasikan ke kanvas ya, bukan kertas tapi kanvas ya. Nah, teknik menggambar bentuk. Nah, teknik gambar bentuk ini ada 5 jenis nih dalam teknik menggambar bentuk. Ada teknik arsir ya. Kalau di arsir itu cuma diarsir gitu aja ya. Itu pakai pensil biasanya untuk terang dan gelap ya, untuk bikin di bayangan, bikin terang dan gelap ya. Terus ada teknik sapuan basah. Ini biasanya pakai cat ya, cat minyak, cat air, pokoknya media basah kalau teknik sapuan basah. Terus ada teknik dusel, tuh teknik gosok. Biasanya diarsir dulu, habis itu ntar digosok-gosokin pakai tangan kayak gitu. Itu sama untuk menciptakan terang gelap dan bayang-bayang. Terus teknik siluet. Siluet ini nggak kelihatan tuh bentuk, cuma kelihatan bentuknya doang, tapi nggak kelihatan rupanya, nggak kelihatan karena semuanya warna hitam semua. Terus yang terakhir adalah teknik pointillist ya, yaitu melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, jenisnya bisa dilihat kayak gini ya. Ini teknik arsir. Jadi cuma pensil yang ujungnya itu rada tajam, cuma diarsir gini doang tuh, dibikin miring tuh. Jadi arsir gitu aja ya. Terus yang B tadi teknik teknik basah atau akuarel. Ya, ini pakai sapuan basah, biasanya pakai cat air, cat minyak ya. Jadi pakai kuas gitu, diwarnain pakai kuas ya, pakai cat minyak seperti ini. Nah, ini yang gosok nih. Awal mulanya kalau yang gosok sama halnya kayak teknik arsir. Diarsir dulu, abis itu biasanya digosok-gosokin pakai tangan atau pakai kertas kayak gini. Ya, jadi kesannya tuh sini gelap, ini ada bayangan kayak gitu ya. Terus yang keempat tadi teknik yang ya sama ya, yang C sama D sama teknik gosok ya. Terus yang keempat yang ini teknik siluet ya. Nah, ini teknik siluet nih. Ini nggak kelihatan kan, semua warnanya hitam, tapi ini kelihatan bentuknya nih, gambar orang ya, tapi cuma pakai satu warna doang, yaitu warna hitam, tapi nggak kelihatan nih
mukanya bentuknya kayak mana, pakaiannya warna apa, nggak kelihatan siluet. Jadi siluet itu kesannya kayak membelakangi matahari, nggak kelihatan ya. Sama halnya juga dengan kayak gini nih siluet ya. Jadi cuma pakai satu warna doang, yaitu warna hitam. Terus yang terakhir, yang kelima nih, pointillis, yaitu dari titik-titik digabung-gabungin titik-titik ya, jadi bentuknya begini, padahal ini cuma titik-titik doang tuh ya. Itu namanya pointillis. Ini adalah 5 jenis teknik dalam menggambar bentuk. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam menggambar bentuk ya. Yang pertama, otomatis harus siapin bahan ya, alat dan bahan. Terus habis itu melakukan pengamatan. Pengamatan itu yaitu amati objek yang akan digambar. Jadi misalnya kita mau gambar apa nih, mau gambar vas bunga, ya kita amati tuh bentuk vas bunganya. Oh, bentuknya seperti apa? Bentuknya silindris ya, yang atasnya kecil, bawahnya besar, kayak gitu misalnya. Kita harus amati bener-bener bentuk vas kayak gimana. Yang kita jadiin model vas bunga, pas digambar malah jadinya gelas, kan nggak nyambung. Jadi kalau menggambar bentuk kan harus sesuai ya. Jadi kalau menggambar bentuk tuh harus sesuai dengan model. Jadi kita harus amati betul-betul model yang kita mau gambar tuh apa, bentuknya apa ya. Ya jadi jangan kayak tadi gue bilang, yang kita jadiin contoh adalah gambar vas bunga, pas kita gambar jadinya gelas ya, itu nggak nyambung. Terus setelah kita lakukan amati benar-benar, baru kita bikin sketsa. Sketsa ini adalah objek gambar tapi masih dalam bentuk garis tipis ya. Jadi udah digambar nih bentukannya, tapi masih dalam bentuk garis tipis. Tujuan sketsa biar untuk apa? Jadi kalau misalnya kira-kira bentuknya salah, itu bisa dihapus dengan mudah. Jadi kalau gambar itu jangan langsung bikin garis tebel, nanti kalau dihapus susah ya, yang ujung-ujungnya rusakin kertas, terus rusakin gambar juga. Jadi kalau itu kita bikin pakai garis-garis tipis, pakai pensil dengan garis yang tipis ya, itu namanya sketsa. Terus abis udah disketsain, bikin sketsa, baru kita tentu ini gelap terangnya. Misalnya arah cahayanya mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau arah cahayanya sebelah kanan ya, berarti bayang-bayangnya adalah sebelah kiri. Kalau arah cahayanya adalah sebelah kiri, berarti bayang-bayangnya sebelah kanan ya. Jadi harus kebalikan, karena bayang-bayang itu biasanya berlawanan dengan arah datangnya cahaya. Terus menentukan teknik. Yang tadi tekniknya mau pakai yang mana? Diarsir kah? Pakai akuarel kah, diwarnain pakai cat air, atau siluet, atau teknik gosok ya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sentuhan akhir, yaitu memberikan penekanan pada karya gambar bentuk. Nah, sentuhan akhir ini bisa diberi warna atau bisa diperjelaskan. Tadi kan kalau sketsa itu garisnya masih tipis-tipis. Nah, kita tebelin tuh kalau dirasa udah sesuai nih, gambarnya udah pas nih, udah nggak ada yang salah. Kita tebelin tuh garis-garis pinggirannya ya, garis-garis bentuk gambarnya dengan pensil yang lebih kerang, misalnya pensil 2B ya. Itu kan lebih jelas gambarnya, itu kita tebelin ya. Itu sentuhan akhirnya, bisa buat mempertebal gambar atau diberi warna ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Fabel ya. Fabel, kemarin kan kita udah baca cerita tentang semut dan belalang ya, yang kalian udah baca ya. Nah, itu semut dan belalang termasuk dalam cerita fabel. Apa itu fabel? Fabel yaitu dongeng yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Jadi kalau fabel itu cerita dongeng, tapi yang jadi peran utama adalah hewan-hewan ya, para binatang ya. Nah, tokoh binatang tersebut berperan layaknya manusia. Mereka bisa berpikir, berbicara, bersikap, emosi, terus bisa berinteraksi juga layaknya manusia pada umumnya. Ya, kayak semut dan belalang, mereka ngomong tapi pakai bahasa manusia. Itu namanya cerita fabel ya. Terus pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Jadi kalau orang yang suka bacain dongeng itu disebut dengan pendongeng. Nah, ibu ulang lagi ya, unsur-unsur intrinsik. Jadi dalam
sebuah cerita, entah itu dongeng, cerpen, itu selalu ada yang namanya unsur intrinsiknya. Ya, apa saja unsur intrinsiknya? Ada tokoh jelas, yaitu pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Jadi orangnya, pelakunya. Nah, tokoh ini ada dua jenis, ada tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama artinya tokoh yang dibicarakan. Ya, dalam cerita itu yang dibicarakan siapa sih tokohnya? Kayak kemarin tentang pemimpin jujur, itu yang diceritain tentang siapa? Tentang si Ida kan, si Ida yang jujur ya, terus yang tidak suka nyontek ya, yang suka rajin bekerja keras. Yang diceritain tentang kebaikan si Ida, berarti Ida adalah tokoh utamanya ya. Terus selanjut lagi ada penokohan, beda ya. Kalau tokoh adalah orangnya, kalau penokohan adalah wataknya atau sifatnya. Ya, sifatnya bisa baik atau jahat, bijaksana ya, dan sebagainya. Dan dalam penokohan ini sebenarnya ada 2 jenis doang ya, tapi ini lebih lengkapnya ada 3 jenis, yaitu protagonis dan antagonis ya. Tapi di sini Bu tambahin ada tritagonis. Jadi ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu yang punya sifat buruk, artinya biasanya tokohnya tokoh yang jahat ya. Terus kalau protagonis biasanya tokoh yang baik, yang punya sifat baik, yang suka nolong, suka baik hati, yaitu namanya protagonis. Dan tritagonis yang punya sifat keduanya, bisa baik tapi juga bisa jahat, itu namanya tritagonis ya. Terus lanjut lagi latar. Nah, latar ini dibedakan lagi jadi 3 jenis. Ada yang namanya latar tempat. Latar tempat tuh artinya tempat kejadian. Tempat kejadiannya di mana sih? Apa di hutan, apa di rumah, di sungai, dan sebagainya. Terus ada yang namanya latar waktu. Waktu di sini yaitu kejadiannya kapan tuh, berlangsungnya kapan? Pagi, siang, atau sore. Terus latar suasana. Suasananya seperti apa tuh saat kejadian? Apa menyenangkan, apa sengsara, apa menyedihkan, atau bahagia ya, itu namanya latar ya. Jadi latar itu ada 3 jenis, latar tempat, waktu, dan suasana. Terus selanjutnya ada konflik, yaitu masalah yang ada dalam cerita. Jadi masalah tentang apa sih yang dibicarakan nih, itu namanya konflik. Terus ada alur. Alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita. Kemarin Ibu udah jelasin juga, alur itu ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur ya. Terus terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi dalam amanat itu pesannya yang ingin disampaikan tentang apa sih yang ingin disampaikan nih, biar dijadikan pelajaran bagi para pembaca. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini termasuk alur ya. Jadi alur itu adalah jalannya peristiwa dalam cerita. Jadi alur ada 3 jenis, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau disebut dengan campuran ya. Alur maju yaitu cerita diawali dengan pengenalan awal yang terdiri atas pengenalan tokoh beserta wataknya, pengenalan latar tempat, waktu, serta suasana yang hendak dibangun dalam suatu cerita. Jadi langkah apa sih, tahapan-tahapannya jelas. Pertama, tahapannya pengenalan tokoh. Misalnya dalam cerita tersebut dikenali nih, ini tokoh utamanya adalah si semut dan belalang. Habis itu terus wataknya juga, si semut wataknya gimana, belalang wataknya gimana. Habis itu maju lagi, dijelaskan tentang pengenalan latar tempat, di mana kejadiannya. Oh, di hutan, waktunya kapan, sore atau pagi ya. Terus konflik apa yang terjadi? Oh, konfliknya itu belalang kedinginan karena dia tidak sempat menyiapkan stok makanan, sedangkan si semut sudah siap menyiapkan makanan dan sebagainya. Itu maju aja ceritanya, maju pokoknya ya, tahapannya jelas ya. Itu namanya alur maju. Sedangkan kalau alur mundur, ini berisi cerita kilas balik seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Jadi misalnya contohnya cerita Malin Kundang yang sudah jadi sukses sekarang, tahu-tahu udah jadi sukses aja awal ceritanya. Nah, itu diceritakan awal mulanya dia sukses itu gimana ya.
latar belakangnya atau sejarahnya dia bisa sukses seperti apa. Itu namanya alur mundur. Jadi diceritakan kembali, flashback ke belakang, itu namanya alur mundur ya. Sedangkan alur maju ini gabungan antara alur maju dan mundur ya. Pertama ceritanya maju, lama-lama pas di tengah cerita dia menceritakan kembali sejarah waktu dia dulu susah seperti apa. Itu namanya alur maju mundur ya, campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi biasanya para pembaca ini menceritakan tentang kisah-kisah bermakna. Itu tujuannya apa? Agar para pembaca bisa menarik kesimpulan atau amanat, atau ada yang dipetik atau ada yang dicontoh dari bacaan yang mereka baca. Itu namanya amanat. Ada pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, contohnya nih kita akan mencari unsur intrinsik dalam cerita fabel nih, cerita semut dan belalang ya. Ada sih di buku paket tapi gue lupa halaman berapa. Bacain aja di sini ya. Semut dan belalang. Pada suatu pagi terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Pada saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu si belalang sedang asik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba?" "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya belalang. "Kamu harus mencari makanan dan minuman, karena bila musim kemarau telah tiba, semua tanaman akan mati. Kamu juga tidak akan bisa mencari air, karena semua air akan mengering. Jadi kamu harus mempersiapkannya mulai sekarang, agar nanti kamu tidak menyesal," kata sang raja semut. Mengingatkan, "Buat apa aku harus melakukannya? Musim kemarau kan masih lama." "Hanya saja kau yang terlalu bersemangat, semut. Sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu." Si belalang pun akhirnya pergi meninggalkan raja semut. Waktu pun berlalu. Tak terasa musim kemarau telah tiba. Si belalang bingung hendak mencari makan kemana lagi, karena tidak ada satu pun tanaman yang ia temukan, melainkan semuanya telah mati. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ketika ia telah sampai di rumahnya semut, ia telah pingsan karena saking lapar dan hausnya. Untunglah saat itu ada salah satu semut yang menemukannya dan dibawalah si belalang ke dalam rumahnya. Setelah si belalang sadar, ia dijamu dengan berbagai macam makanan, buah-buahan, dan minuman oleh sang raja semut dan seluruh rakyatnya. Akhirnya si belalang pun sadar dan berjanji bahwa mulai saat ini ia akan lebih giat dalam bekerja dan tak akan bermalas-malasan. Ya, itu kisah si belalang dan semut. Nah, sekarang apa saja sih unsur intrinsiknya dalam cerita semut dan belalang? Nah, yang kita akan bahas pertama ya, satu persatu ya, yaitu tokohnya, tokoh sama penokohan. Siapa saja tokohnya di situ yang diceritakan, yaitu raja semut dan belalang. Penokohannya gimana? Artinya wataknya gimana? Raja semut bijaksana, terus suka bekerja keras ya. Sedangkan kalau si belalang itu pemalas. Kayak tadi disuruh nyari makanan buat persiapan musim kemarau, dia nggak mau, malah maunya malas-malesan main musik aja. Berarti kan dia punya sifat apa? Pemalas ya. Terus diingetin sama raja semut malah marah kan si belalang, artinya dia keras kepala. Nah, jadi kalau raja semut bijaksana dan suka bekerja keras, kalau belalang sifatnya pemalas dan keras kepala. Terus latar tempatnya di mana tuh tadi kejadian antara si semut dan belalang? Yaitu adanya di hutan ya, tempatnya di hutan. Terus waktunya kapan tadi kejadiannya ya, yang kata si semut itu si belalang itu pingsan ya, berarti kejadiannya saat pagi hari ya. Terus suasananya gimana? Suasana itu suasana saat si belalang ini pingsan ya, suasananya otomatis sengsara, dia udah nggak dapat makanan ya karena akibat malas-malesan, jadi suasananya adalah sengsara. Alurnya gimana? Ya, tadi alurnya udah jelas tahapannya ya. Pertama pengenalan tokoh, yaitu dikenalin nih tokohnya adalah semut dan belalang.
terus si semut sama belalang sifatnya seperti apa, terus kejadiannya apa-apa saja. Itu maju terus, berarti namanya alurnya maju. Nah, konflik ini artinya permasalahan puncaknya. Apa sih yang terjadi? Yaitu saat musim kemarau tiba, si belalang bingung hendak mencari makanan kemana lagi karena tidak ada satupun tanaman yang ia temukan, melainkan semuanya telah mati. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Tapi ketika sampai ke rumah semut, dia belum sempat ketemu semut, udah pingsan duluan karena saking lapar dan hausnya. Nah, amanatnya apa sih yang bisa diambil dalam cerita si semut dan belalang ini? Ya, yang pertama, di sini ada macam-macam ya, ada banyak nih amanat yang ditulis ya. Yang pertama, jangan jadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan kepada diri kita sendiri. Nah, ya, jangan jadi kayak belalang yang diingetin buat rajin di awal, tapi dia nggak mau, maunya malas-malesan. Ujung-ujungnya saat kemarau tiba, dianya kesusahan kan, nggak bisa nyari makan, susah ya, karena akibat dia males awalnya nyari makanan ya. Jadi jangan jadi pemalas kayak si belalang. Terus harus bekerja keras untuk hasil yang memuaskan. Seperti semut awalnya kerja keras, dia bisa memetik hasil yang memuaskan, yaitu saat musim kemarau dia tenang deh karena udah punya stok makanan yang banyak, jadi nggak kepikiran untuk laparan. Terus menabungkan dari sekarang untuk bekal masa yang akan datang, ya sama aja ya. Terus jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan yang terakhir, yaitu ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Itu adalah amanat-amanat yang terkandung dalam cerita semut dan belalang ya. Demikian materi yang bisa Ibu kasih tentang tema 4, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi ini kita besok udah masuk ke subtema 2 ya. Terima kasih. Kalau ada yang masih belum paham bisa japri Ibu ya.